Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NPM 1857051003 dari kelas B. Di sini saya akan coba menjelaskan jawaban saya terkait ujian tengah semester pengenalan pola. Yang pertama, perbedaan linear classifier dan non-linear classifier. Linear classifier atau linear classification merupakan teknik klasifikasi data dengan membaginya ke dalam dua kelas berdasarkan kombinasi linear dari fiturnya. Klasifikasi ini memisahkan dua kelas data tersebut dengan sebuah garis lurus yang biasa disebut dengan hyperplane. Linear classification digunakan pada saat data dapat dibagi ke dalam dua kelas secara linear atau dengan garis lurus, dan pada saat terdapat banyak fitur pada datanya. Dalam kondisi tersebut, linear classification memberikan hasil klasifikasi lebih akurat pada waktu dengan waktu klasifikasi lebih cepat dibandingkan non-linear classification. Non-linear classifier atau non-linear classification merupakan teknik klasifikasi data yang digunakan pada saat pengklasifikasian data menggunakan metode linear tidak dapat dilakukan karena data tidak dapat dibagi dengan sebuah garis lurus atau biasa disebut dengan overlapping data, sehingga data dipisahkan oleh garis melengkung atau disebut juga sebagai curve hyperplane. Dalam kondisi tersebut, hasil klasifikasi yang dihasilkan lebih akurat dibandingkan menggunakan linear classification. Selanjutnya yang kedua, logistic regression dan cara kerjanya. Logistic regression adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antar fitur atau input discrete atau continue dengan probabilitas hasil output discrete tertentu. Logistic regression memiliki beberapa tipe antara lain. Yang pertama ada binary logistic regression, yaitu logistic regression yang hanya memiliki dua output saja. Tipe ini mengklasifikasikan data ke dalam dua kelas. Contohnya positif negatif, obesitas tidak obesitas, maupun hidup atau mati. Yang kedua ada multinomial logistic regression, yaitu logistic regression yang memiliki dua output atau lebih. Tipe ini mengklasifikasikan data ke dalam dua atau lebih kelas. Contohnya yaitu pada sentiment analysis terdapat kelas kalimat positif, negatif, dan netral. Yang ketiga ada ordinal logistic regression, yaitu logistic regression yang memiliki dua output atau lebih dengan memerhatikan urutannya. Tipe ini mengklasifikasikan data ke dalam dua atau lebih kelas dengan memperhatikan urutan kelasnya. Contohnya adalah pembagian kelas mahasiswa berdasarkan range IPK dari 1, 2, 3, sampai ke 4. Contoh kerja logistic regression dalam kasus klasifikasi tumor ganas. Pada kasus klasifikasi tumor yang termasuk ganas atau tidak, terdapat 8 data yang akan diklasifikasikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pada percobaan pertama, seperti yang terlihat pada gambar, data tersebut diklasifikasikan dengan linear regression. Dengan linear regression, data tersebut dapat dengan baik dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Yang kiri negatif dan kanan positif. Dari 8 data, terdapat 4 kelas negatif dan 4 kelas positif. Kemudian pada percobaan kedua dimasukkan satu data outlier, sehingga sekarang terdapat 9 data. Dengan dimasukkan satu data outlier, linear regression tidak dapat dengan baik untuk melakukan pembagian klasifikasi seperti pada gambar ini. Ini maksudnya. Dari gambar yang ini, sebelumnya terdapat 4 kelas negatif dan 4 kelas positif, tetapi setelah ada satu data outlier, menjadi ada 6 kelas negatif dan 3 kelas positif. Itu mengakibatkan terjadinya misklasifikasi pada data tersebut, sehingga solusi pada kasus ini adalah dengan menggunakan logistic regression. Dengan menggunakan logistic regression, data tersebut dapat diklasifikasikan dengan baik. Seperti terlihat pada gambar, logistic regression dilakukan dengan menggunakan logistic function. Kemudian logistic function adalah suatu fungsi yang dibentuk dengan menyamakan nilai y pada linear function dengan nilai y pada sigmoid function. Tujuan dari logistic function adalah dengan mempresentasikan data-data yang kita miliki ke dalam bentuk fungsi sigmoid.
Logistic function dapat didapatkan melalui penyetaraan fungsi sigmoid yang sudah diinverse dengan fungsi linear. Dengan penyetaraan tersebut dihasilkan fungsi sigmoid dengan persamaan seperti di gambar. Jadi linear function ini jadi sigmoid function ini sebelumnya dilakukan inverse sehingga menjadi seperti ini. Kemudian sigmoid function yang sudah diinversekan akan disetarakan menggunakan linear function sehingga mendapatkan logistic function dengan persamaan seperti ini. Kemudian support vector machine. Support vector machine merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi. Seperti contohnya pada support vector classification dan regresi, seperti contohnya pada support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane adalah sebuah garis fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Hyperplane digambarkan dengan sebuah garis. Pada gambar ini hyperplane-nya adalah yang ini. Contoh kerja SVM yaitu dalam kasus membedakan antara anjing dan kucing. Dalam SVM, terdapat 3 komponen penting yang harus ditentukan dalam SVM, yaitu ada support vector, hyperplane, dan margin. Support vector adalah dua data yang jaraknya paling dekat di antara dua kelas tersebut. Hyperplane adalah garis pembatas antar support vector, dan margin adalah jarak support vector dengan hyperplane. Pada SVM sendiri, pengklasifikasian data dapat dilakukan dengan data yang bersifat linear maupun non-linear. Yang pertama, pada kasus membedakan antara anjing dan kucing, data yang kita gunakan adalah data yang linear. Terdapat data berupa 5 ekor anjing dan 8 ekor kucing yang terdiri dari berbagai macam ras. Seperti terlihat pada gambar, data tersebut akan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu anjing dan kucing. Untuk mengklasifikasikan data tersebut ke dalam dua kelas, pertama-tama kita harus menentukan support vektornya terlebih dahulu. Support vektor pada data tersebut ditandakan dengan lingkaran merah. Kemudian setelah menentukan support vektor, tentukan hyperplane dari data tersebut dengan merasakan persamaan W1 dikali X1, ini tipe maaf, ditambah W2 dikali X2 ditambah B sama dengan 0. Nilai W dapat didapatkan dari persamaan setengah kuadrat dari mutlak W sama dengan setengah dalam kurung W1 kuadrat tambah W2 kuadrat, di mana terdapat syarat yaitu Y ke I dikali W dikali X ke I plus B lebih dari sama dengan 1, dan Y ke I dalam kurung W1 dikali X1 harusnya, jadi Y ke I dikali W1 dikali X1 tambah W2 dikali X2 ditambah B lebih dari sama dengan 1. Dari perhitungan tersebut akan didapatkan garis hyperplane yang membagi kedua data dalam kelas yang tepat, seperti ditunjukkan pada garis hijau ini. Kemudian setelah berhasil menentukan hyperplane, kita menentukan nilai maksimal margin dari data tersebut untuk membantu mengetahui apakah hyperplane yang dibuat sudah benar atau tidak. Nilai margin haruslah yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan dalam klasifikasikan kelas. Jika ada data baru yang masuk, nilai margin haruslah yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan kelas jika ada data baru yang masuk. Pada gambar ini nilai margin ditunjukkan dengan jarak antara garis hijau dengan garis biru. Jadi antara ini ke sini dan ini ke sini merupakan nilai margin. Pada gambar yang ini ditunjukkan juga kesalahan penggambaran atau penghitungan nilai margin yang mengakibatkan salahnya hyperplane yang digunakan.
seperti pada contoh ini merupakan garis merah ini. Jadi pada saat ada data baru yang dimasukkan, misalkan ada satu kucing dan satu anjing, kucing tersebut akan masuk ke dalam klasifikasi anjing dan anjing tersebut akan masuk ke dalam klasifikasi kucing yang mengakibatkan kesalahan dalam klasifikasi. Yang kedua, jika data yang ada bersifat nonlinear. Contohnya terdapat data berupa 11 ekor anjing dan 8 ekor kucing yang bersifat nonlinear, seperti pada gambar ini. Jadi ini kan dia acak. Pada data tersebut, kita tidak bisa melakukan klasifikasi SVM menggunakan cara yang sama dengan data linear karena akan mengakibatkan kesalahan pada klasifikasi kelasnya. Tunjukkan pada gambar yang ini. Jadi yang biru ini adalah garis hyperplane-nya. Jadi kalau kita memakai SVM linear, dia akan terjadi kesalahan klasifikasi. Ini ada kucing masuk ke tempat anjing, ada anjing masuk ke tempat kucing. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah sebuah teknik atau trik yang bernama kernel trick. Kernel trick akan membuat data untuk masuk ke dimensi yang baru. Setelah itu hyperplane akan bisa dibuat dan data akan terklasifikasikan dengan baik. Seperti contohnya ini, dari data 2 dimensi akan diubah ke dalam bentuk 3 dimensi, dan kucing dan anjing akan dibagi dalam dimensi tersebut sehingga hyperplane akan bisa digambar pada tengah-tengah keberadaan mereka. Atau jika bentuk 2 dimensi, maka gambarnya akan seperti melingkar seperti ini. Selanjutnya, decision tree. Decision tree adalah metode klasifikasi atau metode pengambilan keputusan yang menggunakan konsep model prediksi dalam bentuk struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep klasifikasi dengan menggunakan decision tree adalah dengan mengubah data menjadi bentuk pohon dengan aturan-aturan keputusan yang telah dibuat. Decision tree sangat populer digunakan karena kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Ini contoh dari decision tree. Contoh cara kerja decision tree yaitu dengan kasus kondisi cuaca dan bermain golf. Terdapat data kondisi cuaca dan data keputusan bermain golf seperti terlihat pada tabel atau gambar samping ini. Dari data tersebut terdapat atribut kategori yang menentukan seseorang bermain atau tidak, yaitu berupa play atau no, dan terdapat atribut non-kategori yang berupa data-data lainnya selain dari data atribut kategori, yaitu berupa yaitu berupa outlook, temperatur, humidity, dan windy, dengan nilainya berupa outlook berupa sunny, overcast, dan rain. Temperatur nilainya berupa hot, mild, dan cold. Humidity nilainya berupa high dan normal. Windy nilainya berupa false dan true. Dalam pembuatan decision tree diperlukan perhitungan entropi dan gain. Entropi dirumuskan sebagai berikut, yaitu entropi atau dalam pangkat dengan S sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai K minus PJ log 2 minus PJ log PJ basis 2, dengan keterangan S adalah banyaknya kasus atau dataset, K banyaknya kemungkinan pada data output kasus, yaitu ini dia play atau no, PJ berupa peluang atau probabilitas dari masing-masing output, yaitu banyaknya data yang play dibagi jumlah total sampelnya, dan juga banyaknya data pada no yang berupa no dibagi dengan jumlah total sampelnya. Jadi kedua perhitungan ini, kedua outputnya dipisah dan dihitung masing-masing. Kemudian selain memerlukan entropi, kita juga memerlukan gain atau information gain dengan rumus gain atau disimpulkan dengan A sama dengan entropi disimpulkan dengan S minus sigma dari I sama dengan 1 sampai K mutlak SI per mutlak S dikali entropi SI nya, yaitu entropi dari CSI bukan entropi semestanya.
Seperti tadi keterangannya adalah S banyaknya kasus atau dataset, K banyaknya kemungkinan pada output kasus yaitu play atau no, I merupakan atribut dari data yaitu outlook, temperature, humidity, dan windy, dan SI adalah jumlah data pada I. Untuk memulai pembuatan decision tree, kita harus menentukan atribut mana yang menjadi rootnya atau akarnya dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atributnya. Untuk mencari nilai gain, diharuskan untuk mencari nilai entropi dari masing-masing atribut terlebih dahulu. Nilai gain terbesar akan menjadi root pada decision tree. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka terbentuklah decision tree awal dengan root outlook. Jadi masing-masing atributnya akan dihitung entropi dan gainnya, kemudian nilai gain terbesar akan menjadi rootnya. Dari decision tree awal tersebut, yang ini akan dilanjutkan lagi perhitungan entropi dan gain pada data dengan kondisi atribut yang ada pada leaf-nya sampai decision tree berbentuk sempurna seperti ini. Jadi setelah perhitungan ini, kemudian dari outlook kan ada sunny, ada forecast dan rain, kemudian dari masing-masing data ini misalkan outlook sunny, berarti kita lihat outlook yang sunny aja, yang overcast dan rain tidak perlu dilihat. Jadi kalau misalkan outlook sunny, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data semestanya atau data sampelnya ada 5. Kemudian tinggal diklasifikasikan dari play atau no-nya. Kemudian dicari lagi entropi dan gainnya, sehingga dapat di sini humidity. Kemudian kalau dia high dia don't play atau no, kalau dia normal dia play. Kemudian dia overcast dia langsung play, karena overcast ini cuma ada 1, 2, 3, 4 data dan semuanya play. Jadi overcast, meskipun cuacanya overcast, dia akan langsung play. Kemudian untuk rain, setelah dihitung lagi ternyata information gain paling tinggi ada di windy. Terus jika dia false, jika dia tidak berangin, dia akan main, dan jika dia berangin maka dia tidak akan main. Kemudian Principal Component Analysis atau PCA. Analisis komponen utama atau Principal Component Analysis adalah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasikan data secara linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varians maksimum. Analisis komponen utama dapat digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. Misalkan kita memiliki sebuah balok dengan informasi panjang, lebar, dan tinggi. Dari ketiga jenis informasi tersebut, bila kita olah dan kita ganti dengan informasi volume dari balok tersebut, maka informasi volume akan dianggap sudah dapat menggambarkan panjang, lebar, dan tinggi balok, karena rumus volume berupa panjang kali lebar kali tinggi. Dari permisalan di atas, terjadi proses PCA dalam menghasilkan sebuah variabel volume. PCA bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada input data M kali N, M-nya berupa jumlah observasi dan N jumlah variabel sampel. Kemudian akan masuk ke pre-processing atau pre-PCA dengan standarisasi data dan covariance atau correlation. Kemudian akan masuk ke proses PCA dengan AVD atau Agent Value Decomposition atau SVD atau Singular Value Decomposition. Kemudian akan menghasilkan output berupa data hasil transformasi berupa M kali K, M-nya jumlah observasi dan K-nya jumlah principal komponen. Data yang di sini berupa matriks, makanya dia memiliki ordo M kali N dan M kali K. Contoh cara kerja PCA, dimiliki sebuah data dalam bentuk matriks M kali N dengan M-nya 20 dan N-nya 3. Datanya seperti ini, terdiri dari 20 baris dan 3 kolom. Dan jika digambarkan dengan grafik, maka akan seperti ini. Ini merupakan grafik 3 dimensi. Kemudian data tersebut akan distandarisasi dengan menggunakan metode Z-score. Rumus Z-score-nya adalah yaitu ini, Z sama dengan X dikali mean per standar deviasi.
di mana Z itu nilai standar skornya, X nya data observasi, ini mean, terus ini standar deviasi per variabel, mean per variabel dan standar deviasi per variabel. Setelah dilakukan standarisasi dengan rumus z-score, maka akan dapatkan data dengan rentang dari 0 sampai 1. Dan grafiknya jadi seperti ini. Kemudian kita mencari matriks korelasi dari data yang sudah distandarisasi. Setelah mendapatkan matriks korelasinya, kita mencari eigenvektor dari matriks korelasi tersebut. Biasanya agar PCA bekerja dengan baik, dipilih dua prinsipal komponen yang diambil dari dua eigenvektor tertinggi. Kemudian data yang telah distandarisasi akan dikalikan dengan prinsipal komponen yang terpilih, sehingga akan menghasilkan sebuah matriks baru yang ukurannya lebih kecil dari matriks sebelumnya, tetapi dengan variasi data yang sama. Ini gambar dari grafik yang sudah diberi prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Dari grafik ini akan menghasilkan transformasi data yang seperti ini penyebarannya, atau bukan penyebarannya, akan menghasilkan transformasi data yang sudah direduksi seperti ini. Kemudian fitur selection atau seleksi fitur adalah suatu kegiatan pemodelan atau penganalisaan data yang umumnya dapat dilakukan secara pre-processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh atau fitur optimal dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh. Secara garis besar, ada dua kelompok besar dalam pelaksanaan fitur selection, yaitu ranking selection dan subset selection. Ranking selection secara khusus memberikan ranking pada setiap fitur yang ada dan mengesampingkan fitur yang tidak memenuhi standar tertentu. Subset selection adalah metode selection yang mencari suatu set dari features yang dianggap sebagai optimal feature. Cara kerja fitur selection, misalkan terdapat data-data warna seperti pada tabel di samping. Terdapat 4 fitur dalam data tersebut, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Dari 4 fitur tersebut akan menghasilkan sebuah output berupa warna. Ini fiturnya X1, X2, X3, X4. Ini outputnya atau variabel Y kita sebut menghasilkan warna red, yellow, green, tosca, blue, green, red, blue, dan lainnya. Selanjutnya dari data tersebut, dengan menggunakan persamaan information gain atau IG akan ditentukan nilai IG atau IG atau MI-nya dari masing-masing fitur. Setelah mendapatkan nilai IG atau MI dari masing-masing fitur, nilai IG atau MI terkecil akan dijadikan threshold yang digunakan sebagai patokan atau acuan dari fitur yang tidak berpengaruh terhadap hasil output, sehingga fitur tersebut dapat dihilangkan. Dari data yang dipakai terlihat bahwa X4 memiliki nilai IG atau MI 0, yang artinya fitur X4 tidak berpengaruh terhadap output warna yang diberikan, sehingga fitur X4 dapat dihilangkan atau dapat diberlakukan fitur selection. Jadi X4 ini mau nilainya berapapun tidak akan berpengaruh pada hasil outputnya, sehingga X4 atau fitur X4 tidak diperlukan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.